Shalom, kembali kita akan mempelajari renungan pagi pada pagi ini dengan judul Patung Binatang Didirikan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, umat-umat Tuhan di gereja Masih Advent hari ke-7 dan dimanapun umat-umat Tuhan saudara berada, ayat renungan kita terdapat dalam Wahyu 13 ayat 14. Firman Tuhan demikian, Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Saudaraku yang kasih, binatang ini adalah melambangkan satu kekuasaan. Dan seperti yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, binatang yang keluar dari dalam laut itu merupakan satu sistem kepausan. Kita tidak mencela orang-orang yang berada dalam sistem ini, karena umat Tuhan ada di semua gereja. Ada di gereja Katolik dan ada di gereja-gereja Protestan yang jujur dan rendah hati. Saudara yang kasih, bagaimana patung binatang didirikan? Jadi patung itu melambangkan keserupaan. Jadi keserupaan dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Saudaraku yang kasih, di negara Protestan Amerika Serikat itu ada dua kuasa. Jadi antara gereja dan negara itu adalah satu kekuasaan yang terpisah. Gereja berdiri sendiri, kemudian negara dia berdiri sendiri. Harus dipisahkan. Tetapi akan datang bila mana patung binatang itu akan dibentuk sebelum masa pencobaan terakhir. Nah, itu adalah penyatuan antara satu sistem daripada negara dan agama. Jadi agama ini akan bentuk atau gereja-gereja Protestan Amerika Serikat mereka akan mengusulkan kepada dewan atau pemerintahan untuk membentuk satu undang-undang. Dan saudaraku yang kasih, pada saat mereka bersatu, gereja dan negara, maka di saat itulah patung didirikan. Dan mereka itu akan membentuk satu namanya tanda binatang, yang seperti kita ketahui bahwa itu adalah undang-undang hari Minggu. Patung binatang itu akan dibentuk. Dan ini akan menjadi ujian besar bagi umat Allah yang dengannya takdir kekal mereka akan diputuskan. Saudaraku yang kasih, dalam Wahyu 13 seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa itu adalah yang pertama binatang yang keluar dari dalam laut, dan kemudian yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Kemudian akan ada boikot ekonomi, mereka yang tidak mempunyai tanda binatang. Tanda binatang ini bukanlah sesuatu hal yang seperti yang kita lihat di media sosial. Tetapi tanda binatang itu adalah pemeliharaan hari Sabat yang palsu. Itu adalah pemeliharaan hari Minggu, jadi bukan hari lain. Tetapi sampai sekarang ini belum ada orang yang menerima tanda binatang. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam sejarah dan di dalam Alkitab, bahwa tidak ada orang yang mendapatkan tanda binatang sebelum tanda itu atau hukum hari Minggu dipaksakan selanjutnya. Dan ini akan menjadi ujian yang harus dijalani oleh umat Tuhan, saudara dan saya, sebelum kita mendapatkan meterai atau tanda kepemilikan Allah kepada umatnya. Itu adalah dinyatakan di dalam hukum Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Semua orang yang membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan dengan mentaati hukum-hukumnya, kemudian dikatakan dan menolak menerima hari Sabat palsu akan berada di bawah panji Tuhan atau Yahweh dan akan menerima meterai Tuhan yang hidup. Sementara mereka yang menyerah pada kebenaran yang berasal dari surga akan menerima Sabat hari Minggu dan akan menerima tanda binatang. Jadi meterai Allah itu adalah hari Sabat dan tanda binatang itu adalah hari Minggu. Kemudian sementara Yohanes dia diperlihatkan pergumulan besar terakhir gereja dengan kuasa-kuasa duniawi, ia juga diizinkan melihat kemenangan akan umat-umat Tuhan yang terakhir dan pembebasan umat-umat Tuhan yang percaya atau beriman yang menurut kepada perintah-perintah Tuhan. Melihat melampaui asap dan hiruk-pikuk peperangan, ia melihat satu rombongan di atas gunung Sion bersama anak domba dengan nama Bapa tertulis di atas dahi mereka sebagai ganti tanda binatang itu. Saudaraku yang kasih, nama Bapa tertulis di dalam dahi, artinya tabiat Tuhan. Hari Sabat itu adalah meterai bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Maka Yohanes melihat mereka yang menang itu adalah para pemelihara hari Sabat. Dengan kuasa Roh Kudus kita berjuang agar supaya kita boleh bertahan menghadapi situasi yang sukar di hadapan kita dan janji kemenangan diberikan kepada kita. Tetaplah setia sampai akhir dan Tuhan akan memberkati kita sampai hari Maranatha. Amin.